tutorial untuk mendapatkan mata air dengan menggunakan metode kelapa. Coba. Pernahkah kamu ingin menemukan mata air di tanahmu sendiri? Nah, hari ini kita akan mencoba metode tradisional menggunakan kelapa. Apakah ini benar-benar berhasil? Mari kita buktikan. Untuk mencari mata air dengan menggunakan metode tradisional menggunakan kelapa, pertama-tama adalah siapkan kelapa dan pastikan dalam kondisi baik dan tidak retak. Selanjutnya seseorang atau kita berjalan di tempat dengan tanah yang lembab. Cari area yang potensial. Biasanya tanah yang lembab atau dekat dengan vegetasi hijau lebih berpotensi memiliki mata air di bawahnya. Selanjutnya kelapa tersebut diletakkan di atas tangan dan bagian runcing kelapanya menghadap ke atas. Posisi tegak dan dibiarkan beberapa saat sambil berjalan. Sambil kita perhatikan apakah kelapa mulai bergerak atau bergetar dan bergeser sendiri. Jika iya, kemungkinan besar ada aliran air di bawah tanah, seperti video yang nampak di depan teman-teman. Untuk lebih meyakinkan kita, tentunya kita bisa mengulangi percobaan ini untuk beberapa titik demi memastikan hasilnya lebih akurat nanti. Namun perlu diingat, metode ini masih berdasarkan kepercayaan tradisional dan belum terbukti secara ilmiah. Penjelasan secara ilmiah, metode menemukan mata air menggunakan kelapa belum memiliki dasar yang kuat, tetapi ada beberapa kemungkinan alasan mengapa kelapa bisa bergerak atau bereaksi terhadap keberadaan air di bawah tanah. Yang pertama, getaran akibat perbedaan tekanan tanah. Mata air atau aliran air bawah tanah dapat menciptakan perbedaan tekanan dalam tanah. Jika tanah di lokasi tersebut lebih lembut atau sedikit bergeser karena aliran air, kelapa yang memiliki bentuk bulat dan keseimbangan tidak stabil bisa ikut bergerak. Yang kedua, kelembaban tanah yang berbeda. Tanah yang lebih lembab karena adanya air di bawahnya memiliki kepadatan yang berbeda dibanding tanah kering. Jika kelapa diletakkan di atas tanah dengan tingkat kelembaban tinggi, kemungkinan ada perubahan kecil dalam posisi atau pergerakan karena penyesuaian tekanan tanah. Yang ketiga, bentuk kelapa yang tidak stabil. Kelapa memiliki bentuk bulat dan berat yang tidak merata karena ada rongga udara di dalamnya. Jika diletakkan di permukaan tanah yang tidak rata atau sedikit miring, kelapa bisa bergerak secara alami, bukan karena adanya mata air di bawahnya. Yang keempat, efek kapilaritas pada serabut kelapa. Serabut kelapa memiliki sifat menyerap air. Jika ditempatkan di tanah yang lembab, serabut bisa menyerap air, mengubah distribusi berat kelapa dan berpotensi menyebabkan sedikit pergerakan. Dan yang terakhir, kelima adalah pengaruh getaran lingkungan. Getaran kecil dari tanah akibat angin, langkah kaki, atau bahkan aktivitas hewan di sekitar bisa menyebabkan kelapa terlihat seolah-olah bergerak sendiri. Nah, sebagai kesimpulan, metode ini lebih bersifat tradisional dan belum terbukti secara ilmiah sebagai caranya akurat untuk menemukan mata air. Jika ingin hasil yang lebih pasti, metode seperti geolistik, pengeboran, uji atau studi hidrogeologi lebih direkomendasikan.
Jadi meskipun menarik, menemukan mata air dengan kelapa lebih bersifat kepercayaan turun-temurun daripada metode ilmiah. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.